Simposium 2 akan dipandu oleh moderator kita yang tak kalah hebat, yang terhormat Dr. Andi Kurnia Bintang, spesialis saraf konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Andi Kurnia Bintang, spesialis saraf konsultan, lahir di Makassar tanggal 2 Mei 1964. Beliau menempuh jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan kemudian juga melanjutkan pendidikan spesialis di FK Unhas, serta konsultan dari Kolegium Neurologi Indonesia tahun 2013. Sekarang beliau bekerja sebagai dosen bagian ilmu penyakit saraf FK Unhas, ketua subbagian neurooftalmologi dan otologi ilmu penyakit saraf FK Unhas, dan sebagai Ketua Satuan Pemeriksa Internal RS Universitas Hasanuddin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, kami persilakan kepada Dr. Andi Kurnia Bintang untuk memimpin Simposium 2 pada pagi hari. Silakan, Dokter. Terima kasih, Dr. Nadia Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Studium Generale IDI pada hari ini, dimanapun Anda berada, salam sehat selalu, dokter, prof, dan senior sekalian. Sebelum kita mulai, pastikan teman sejawat memasuki room yang benar ya. Room ini adalah room 2, simposium tentang vertigo dan gangguan keseimbangan. Pada simposium kali ini, ada 2 pembicara, tadi sudah disampaikan, Dr. Ais Cahyani, spesialis saraf konsultan, yang akan menyampaikan tentang kriteria terbaru gangguan keseimbangan, dan yang kedua yaitu Dr. Kiki Muhammad Iqbal, spesialis saraf konsultan. Nah, waktu kita, dokter, itu hanya diberikan 1 jam, ya, termasuk diskusi. Nah, untuk itu, waktu untuk pembicara ya sekitar 20 hingga 25 menit. Kalau panjang pembicaraannya, maka waktu diskusi kita kurang. Baik, sebelum saya mempersilahkan kepada Dr. Ai Cahyani sebagai pembicara pertama, mungkin ada pemaparan CV beliau, silahkan Dr. Salsabila. Ya, Dr. Ai Cahyani lulus dokter di FK Unpad 1990, lulus spesialis saraf 2009 juga di FK Unpad. Dan fellowship neuroonkologi di RSCM 2017, konsultan neurootologi 2021. Pekerjaan saat ini staf pendidik di Unpad. Dan kita bisa lihat organisasi dari beliau selain IDI, Perdosi, dan anggota World Stroke Organization. Ya, kepada Dr. Ai Cahyani, saya mempersilahkan, silahkan waktu untuk Dr. Ai 20 menit, dan para pemirsa, para peserta Medical Studium Generale, untuk diskusinya nanti pada akhir ya, pada akhir pembicaraan. Baik, kita persilahkan kepada Dr. Ai Cahyani. Silakan Dr. Ai. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Dr. Kurnia Bintang, spesialis saraf konsultan. Kemudian terima kasih juga kepada panitia IDI atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam hormat pada para guru besar, sejawat sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan topik mengenai kriteria terbaru dari gangguan keseimbangan. Izinkan saya akan share screen. Ya, jadi ini tentang klasifikasi gangguan keseimbangan terbaru dengan topik bahasan sebagai demikian. Kita ketahui bahwa kenapa kita memerlukan suatu kriteria diagnostik, karena untuk mendefinisikan keluhan dan penyakit itu merupakan suatu prasyarat mendasar dalam kebutuhan kita nantinya berkomunikasi baik di bidang klinis, misalnya pada saat kita akan konsultasi,
kemudian melakukan riset dan juga pada kesehatan masyarakat. Dan sehingga dibutuhkan satu kriteria terstruktur yang selanjutnya akan kita gunakan pada riset tersebut. Dan beberapa disiplin ilmu itu sangat tergantung pada diagnosa sindromik. Misalnya kita ambil contoh pada bidang psikiatrik atau pada nyeri kepala primer, di mana tidak tersedia tes diagnostik, baik itu patologi, radiografi, fisiologi, atau tes lainnya. Dan standar-standar diagnostik ini menjadi penting di area terutama terapeutik. Kita ambil contoh misalnya pada epilepsi dan reumatologi. Demikian halnya juga pada kelainan vestibuler, sehingga Barani Society itu membuat suatu International Classification of Vestibular Disorder mulai tahun 2009, kemudian direview tahun 2015, dan sesuai dengan perkembangan masing-masing sub dari kriteria diagnostik tersebut semakin dilengkapi, dan sampai tahun 2020-2021 ada kriteria diagnostik terbaru. Nah, kita ketahui bahwa sistem vestibuler kita itu dipengaruhi oleh visual stabilitas, kemudian balance atau keseimbangan, spasial orientasi, dan juga otonomi. Nah, istilah gangguan vestibuler sendiri merujuk pada kelainan-kelainan yang timbul pada sistem vestibuler sesuai dengan kriteria yang tercantum pada International Classification Vestibular Disorder. Meliputi apa saja, yaitu meliputi gait, langkah, stance saat berdiri, lokomosi, daya gerak, balance keseimbangan, vision, spasial orientasi, navigasi, dan spasial memori. Disfungsi otak akibat sebab apapun, baik primer maupun sekunder, itu dapat mempengaruhi keseimbangan. Sehingga perlu untuk membatasi cakupan masalah yang diklasifikasikan yang termasuk ke dalam gangguan vestibuler yang tercantum dalam ICVD. Nah, jadi ICVD ini meliputi penyakit-penyakit yang secara anatomi mengenai labirin vestibuler, traktus-traktus yang menghubungkan labirin ke batang otak, cerebellum, struktur subkortikal yang memproses stimuli fasial, dan juga korteks vestibuler. Tetapi juga ICVD meliputi penyakit-penyakit yang primernya bisa berasal dari bidang lain, tetapi memberikan gejala yang menyerupai penyakit vestibuler. Contohnya misalnya sinkop, seizure, stroke, nyeri kepala, cerebellar ataxia syndrome, extrapyramidal movement disorder, dan gangguan behavioral yang masing-masing sudah didefinisikan di kelompoknya. Mengenai istilah pada vestibular primer sesuai dengan ICVD, kita kenal adanya dizziness, yaitu sensasi orientasi spasial yang terganggu tanpa sensasi gerakan yang salah. Kemudian vertigo merupakan sensasi self-motion, baik kepala ataupun tubuh, padahal tidak ada gerakan yang terjadi. Kemudian gejala vestibulovisual adalah gejala visual yang biasa terjadi akibat kelainan vestibuler atau saling pengaruh antara sistem visual dan vestibuler. Termasuk di dalamnya sensasi salah gerakan atau lingkungan visual yang tampak miring dan adanya distorsi visual, yaitu blur terkait kegagalan vestibuler. Kemudian gejala vestibuler merupakan gejala keseimbangan dalam mempertahankan stabilitas postural, baik saat duduk, berdiri, atau berjalan. Nah, klasifikasi berdasarkan simptom tadi dikelompokkan menjadi kelompok vertigo, kelompok dizziness, kelompok vestibulospatial symptom, dan di sini yang akan menjadi titik berat adalah keluhan postural tadi yang berkaitan dengan gangguan keseimbangan. Di sini terbagi atas unsteadiness, directional pulsion, balance related near fall, dan balance related fall. Kita lihat masing-masing apa yang dimaksud dengan unsteadiness. Merupakan perasaan menjadi tidak stabil saat duduk, berdiri, atau berjalan, tanpa disertai kecenderungan ke salah satu arah tertentu. Sedangkan directional pulsion adalah perasaan menjadi tidak stabil dengan satu kecenderungan membelok ke salah satu arah, baik ketika duduk, berdiri, atau berjalan. Arah tersebut sesuai dengan arah spesifiknya, bisa ke samping kita sebut dengan latero, retro, atau anteropulsion. Jika lateropulsion, maka arahnya harus dijelaskan ke kiri atau ke kanan. Kemudian selanjutnya, a balance related near fall adalah sensasi hampir jatuh, tapi tidak sampai jatuh. Ini berhubungan dengan adanya kelainan unsteadiness yang berat, directional pulsion, atau gangguan vestibular lain, misalnya vertigo. Demikian juga dengan balance related fall. Dan pada balance related fall itu terjadi completed fall, jadi sudah terjadi jatuh yang berkaitan juga dengan gangguan unsteadiness atau juga kelainan-kelainan vertigo tadi. Nah, pada klasifikasi ICVD tadi dibagi berdasarkan lapisan atau layer.
yaitu layer pertama tanda dan gejala, kedua sindroma, kemudian 3A disorder dan disease, dan 4 mekanisme. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan layer pertama. Layer pertama itu mencakup symptoms dan sign. Ini sebagian yang ditampilkan di sini antara lain postural symptom, kemudian vertigo, nystagmus, diplopia, hypestesi, ocular teeth reaction. Yang akan kita bahas nanti tentang postural symptom. Pada layer kedua ini tentang sindromanya, yaitu bisa dalam bentuk akut vestibular syndrome, ini yang akan dibahas kemudian oleh Dr. Kiki. Kemudian episodic vestibular syndrome dan chronic vestibular syndrome. Pada layer 3A baru dibahas per penyakit atau pergangguan. Jadi bisa karena stroke, bisa karena tumor pada CPA, bisa karena akut unilateral vestibulopati yang dulu disebut dengan neuronitis vestibuler, bisa juga karena trauma post-concussive syndrome, bisa karena gangguan genetik yang disebut dengan spinocerebellar ataxia, kemudian kelainan degenerasi multiple sclerosis, obat-obatan toksik iatrogenik, dan bisa juga karena kelainan yang disebut dengan persistent postural perceptual dizziness, dan ini juga merupakan satu kelompok kelainan gangguan keseimbangan yang juga merupakan diagnostik terbaru pada ICD-11. Yang dimaksud dengan postural balance atau unsteadiness, ini digunakan atau disarankan menggunakan istilah unsteadiness. Unsteadiness dibandingkan dengan istilah disequilibrium atau imbalance. Karena pada disequilibrium atau imbalance dikatakan terdapat pengertian yang ambigu. Sedangkan pada unsteadiness kita bisa menambahkan istilah sesuai dengan arah yang tadi, misalnya adanya directional pulsion. Nah, kemudian setelah layer penyakit, kemudian layer 3B itu membahas tentang mekanisme patoanatomi, patofisiologi, dan etiologi yang mendasari gangguan-gangguan vestibular tersebut. Dan ini diharapkan disimpan pada layer terakhir karena ini masih terus akan berkembang. Nah, berkaitan dengan layer 3B ini, kita membahas tentang patoanatomi, di mana anatomi dari vestibular itu mulai dari yang paling perifer, yaitu reseptor yang berada pada sel-sel rambut, baik di kanalis semisirkuler, pada organ-organ otolit, kemudian berlanjut ke nervus vestibularis, kemudian akan dihantarkan ke nukleus ventroposterior di thalamus sampai ke korteks vestibuler untuk pengartian, kemudian ada juga yang dihantarkan ke tractus vestibulospinal pada medulla spinalis, kemudian ke cerebellum, dan juga sebagian ke otot penggerak bola mata yang nukleusnya berada pada batang otak. Kalau kita lihat ini anatominya perjalanannya seperti demikian. Nah, jadi kalau kita lihat luasnya area anatomi dari mulai perifer sampai sentral, maka dampak fungsionalnya itu akan besar terhadap disabilitas pada pasien. Sehingga berikutnya mungkin akan diperlukan asesmen untuk menilai kemampuan dari pasien. Nah, untuk evaluasi diagnostik gangguan vestibuler, maka dibutuhkan anamnesa yang teliti, terutama pada 4 area pertanyaan kunci yang kita singkat dengan 3T dan 1A. 3T itu adalah type, timing, dan triggers. Type of vestibular symptom, apakah dia suatu vertigo, pusing berputar, atau dizziness, atau gangguan visual atau postural. Timingnya mengenai durasi lamanya, dan dia apakah continuous atau episodik, dan juga saat awitan. Kemudian trigger, apakah tanpa trigger dia timbul, yang kita sebut dengan spontaneous, atau perubahan posisi, perubahan kepala, adanya suara yang keras, atau lingkungan, itu yang bisa men-trigger. Kemudian keluhan-keluhan yang menyertai, misalnya adanya gangguan pada pendengaran, gangguan penglihatan, ada diplopia, ada keluhannya di kepala, ada defisit neurologis, atau ada gangguan-gangguan otonomik, atau bahkan gangguan perilaku. Pemeriksaan fisik yang dibutuhkan adalah pemeriksaan neurologi umum, kemudian disertai dengan pemeriksaan neurootologi antara lain tes koordinasi, rombel, tandem, yang bisa kita lakukan jika pasien bisa dinamis berdiri, atau misalnya kalau tidak bisa kita lakukan tes telunjuk hidung atau tes tumit lutut dalam posisi berbaring. Nah, untuk diferensial diagnosa sindrom vestibuler yang frekuen berdasarkan
timing tadi, jadi temporal pause bisa beberapa detik sampai 1 menit itu pada BPPV, pada vestibular paroxysmia, pada sindrom adanya third mobile window atau adanya defect pada os temporal di atas kanalis semicircular superior. Kemudian kalau timingnya menit sampai jam itu biasanya pada migrain vestibular antara 5 sampai 72 jam, pada menier 20 menit sampai 12 jam, kemudian pada episodik ataksia tipe 2, kemudian jika timingnya beberapa hari sampai minggu itu pada akut unilateral vestibulopati, pada stroke batang otak atau cerebellum. Sedangkan jika gejalanya persisten lebih dari 3 bulan itu bisa pada bilateral vestibulopati, pada functional dizziness, pada penyakit neurodegeneratif misalnya vertigo cerebellar atau gangguan ekstrapiramidal. Nah, kemudian untuk yang keluhan yang keempat yaitu accompanying symptom yaitu keluhan-keluhan penyerta bisa disertai dengan hipoakusis, penurunan fungsi pendengaran, kemudian telinga berdengung, ada sensasi penuh pada telinga itu pada mania bisis, kemudian bisa juga disertai dengan penglihatan ganda, ataksia, disatri, hemiparesis, hemihipestesi, nyeri kepala atau juga ada gerakan-gerakan pada mata, osilopsia saat istirahat, bisa juga pada saat bergerak, misalnya pada bilateral vestibulopati. Kemudian faktor-faktor yang mempresipitasi atau memodulasi. Gejala yang bisa timbul tanpa adanya presipitasi, misalnya pada saat istirahat timbul, itu bisa pada meniere disease, vestibular migraine, paroxysmia. Nah, sedangkan yang dipengaruhi oleh posisi yaitu pada BPPV, central positional vertigo, orthostatic dizziness. Dan yang diprovokasi oleh tekanan atau suara keras, tadi kalau ada gangguan pada semicircular canal dehiscent atau pada perihelim fistula. Kemudian jika dipresipitasi pada saat bergerak misalnya berdiri, berjalan, atau berlari itu biasanya pada bilateral vestibulopati. Dan juga bisa dieksarsebasi pada kondisi ruangan yang gelap. Tetapi pada pasien saat berbaring atau duduk keluhannya akan berkurang. Kemudian bisa juga dipresipitasi oleh situasi tertentu misalnya pada keramaian, pada ruangan yang luas, atau mungkin malah pada ruangan yang sempit misalnya di lift. Dan itu kita sebut dengan suatu functional dizziness atau yang kita sekarang istilahnya persistent perceptual disorder. Nanti kita bahas berikutnya. Nah, ini persistent postural perceptual dizziness PPD, itu yang tadinya disebut dengan functional dizziness atau visual vertigo. Ini merupakan gangguan dizziness fungsional terbaru yang masuk ke dalam International Classification of Disease revisi ke-11, menggantikan diagnosa dari phobic postural vertigo dan chronic subjective dizziness, di mana gejala-gejalanya terdiri atas non-motion sensasi atau adanya orientasi spasial yang terganggu. Jadi, dia tidak seperti vertigo yang vestibular berputar, tapi lebih ke dizziness, seperti melayang atau mengambang. Dan perasaan menjadi tidak stabil saat berdiri atau berjalan. Jadi kalau saat duduk dia tidak mengeluh, kemudian berubah posisi berdiri atau berjalan, mulai merasakan unsteadiness tadi. Dan ada perasaan yang sensasi yang terdistorsi itu pada saat mengayun atau pada saat berjalan menghentak atau mungkin pada bouncing misalnya pada duduk pada bola-bola yang bisa istilahnya bisa elastis ya. Nah, itu menimbulkan suatu non-spinning vertigo. Jadi bukan suatu yang vestibuler tapi lebih pada goyang dizziness. Jadi keluhan pada PPPD ini itu dirasakan pada posisi upright posture, jadi posisi tegak, baik aktif atau pasif tadi pada saat berjalan atau berdiri, dan bisa dipresipitasi oleh adanya kompleksitas pada visual. Jadi misalnya pada lingkungan yang sangat ramai, kemudian berwarna-warni, misalnya di supermarket yang dengan barang-barang yang berwarna-warni itu akan men-trigger keluhan ini. Dan stimuli gerakan itu akan memperberat
gejala-gejala dari PPPD ini. Nah, pasien penderita PPPD ini akan mengalami sensasi membelok dari sisi ke sisi saat berjalan. Jadi dia tidak ke arah tertentu saja, itu bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, pada pemeriksaan kita akan dapatkan atau kita akan inspeksi bahwa langkahnya itu sangat lambat dan hati-hati. Jadi pada satu penelitian didapatkan bahwa langkahnya menjadi lebih lambat, ukuran panjang langkah menjadi menyempit, dan terjadi friksi atau gesekan yang lebih lama pada kedua kaki dibandingkan kontrol. Dan perubahan ini berkorelasi dengan menurunnya balance confidence. Penelitian oleh Stapp dan kawan-kawan pada penderita persistent postural perceptual dizziness ini menemukan bahwa kejadian false atau near false ini hampir tidak pernah menjadi bagian dari kelainan ini. Karena dari penderita sendiri melakukan proteksi dengan melakukan langkah yang lebih lambat tadi dan friksi yang lebih besar dibandingkan kontrol. Jadi dia berusaha untuk menghindari kejadian false maupun near false. Dan kalau pada klinis kita dapatkan gangguan false atau yang near false yang signifikan, maka itu menunjukkan adanya gangguan gait struktural atau fungsional. Jadi proses patofisiologi atau layer 3 yang setelah dilakukan penelitian itu berkaitan dengan kepribadian yang berhubungan dengan kecemasan. Dan itu merupakan faktor resiko possible, yaitu kecemasan tingkat tinggi dan kewaspadaan keluhan yang menjadi presipitan sebagai respon pada kondisi awal. Jadi mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh pasien tadi dengan melakukan slower, langkah yang lebih lambat, kemudian terjadinya friksi yang lebih besar, sehingga dia akan menurunkan integrasi kortika dan orientasi spasial. Dan ini penelitian lebih lanjut selain oleh Stapp, oleh Brand and Dietrich juga menghasilkan bahwa tipe kepribadian yang berkaitan adalah obsessive compulsive personality selain yang anxiety tadi. Dan studi lanjutan menggunakan pengukuran psikometrik itu menemukan bahwa pasien-pasien juga berkaitan dengan yang disebut dengan kelainan neuroticism dan introverts. Ya. Jadi sebagai resume bahwa pengetahuan mengenai klasifikasi gangguan keseimbangan itu diperlukan tidak hanya saat kita akan membutuhkan komunikasi dengan sesama teman sejawat, tapi juga kita perlukan untuk penyajian dalam bentuk laporan penelitian. Dan dalam bentuk layer akan memudahkan dalam penegakan diagnosis, termasuk mekanisme dan dalam menggali etiologi. Pengetahuan ini juga akan memberikan dampak cost efektif dan efisien sehingga kita tidak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak diperlukan. Karena seringkali kita mendapatkan permintaan pemeriksaan imaging, MRI misalnya pada kasus-kasus yang tidak dibutuhkan, salah satunya pada kasus PPPD tadi. Ya, demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.